Halo semua, di sini saya akan memberikan tentang operasi perhitungan di bab eksponen ya. Jadi di matematika itu ada salah satu bab eksponen yang ada di pelajaran SMA. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh soal. Dimulai dari perhitungan tentang bilangan yang dipangkatkan angka besar, lalu dibagi juga dengan bilangan yang dipangkatkan angka besar, seperti ini. Jadi ada soal, contoh soalnya itu adalah 6 pangkat 2025 ditambah 6 pangkat 2024, lalu dibagi 6 pangkat 2026 dikurangin 6 pangkat 2024. Nah, kan kalau ngitung secara satu-satu, kayak misalkan 6 dipangkatin 2025 kan nggak mungkin ya kan. Yang pasti kita akan menggunakan teknik daripada eksponen itu sendiri. Kita tulis dulu ya soalnya ya. 6 pangkat 2025 ditambah 6 pangkat 2024 dibagi 6 pangkat 2026, oke, dikurangin 6 pangkat 2024 ya. Kalau seperti ini, yang perlu kita lakukan adalah mengubah bentuk daripada bilangan itu sendiri. Di sini kan udah kelihatan ya, 6 pangkat 2024 ada dua ya, atas bawah. Yang atas ini sama yang bawah ini. Nah, di sini kita keluarkan dulu 6 pangkat 2024 nya. Kita keluarkan di bawah aja deh. Oke, sama dengan 6 pangkat 2024. Lalu kita bikin seperti bentuk perkalian ya. Kan jika pangkat itu ditambah berarti kan operasinya adalah dikali ya kan. Jika pangkat itu dikurang artinya operasinya itu dibagi. Nah, kita bikin nih 6 pangkat 2024 nya kita keluarin. Terus kita tulis di sini 6 pangkat 1 atau 6 aja ya. Ya toh. Seperti ini ya. Tuh. Ditambah 1. Karena kan 1 itu kan kalau kita kali ke dalam dia jadi 6 pangkat 2024 ya. Seperti yang bawah juga sama. Yang bawah juga sama, kita keluarin juga 6 pangkat 2024 nya. Oke. Nah, itu kan 6 pangkat 2026. Berarti kan kalau dijadiin operasi kayak gini di dua bentuk seperti ini, berarti kan tinggal dikurang aja 2026 kurangin 2024, berarti kan 2, berarti 6 pangkat 2 gitu. 6 pangkat 2 dikurangin ya ini 6 pangkat 2024, kalau kita keluarin kan berarti kan 1. Nah, kalau udah begini kan gampang, kita bisa coret 6 pangkat 2024 nya bisa kita coret ya, karena sama. Kita coret, kita coret juga. Nah, lalu kita dapatkan hasil yang lebih sederhana, yaitu 6 tambah 1 dibagi 6 kuadrat dikurang 1, yaitu 7 per 36 kurang 1, 35, berarti 7 per 35, atau sama dengan 1 per 5. Jika ingin kita jadikan bilangan desimal, maka hasilnya adalah 0,2, seperti itu. Ini simple ya caranya ya. Untuk eksponen seperti ini yang kita butuhkan adalah merubah bentuk ya, merubah bentuk untuk bisa kita bagi dengan yang ada di penyebutnya, seperti itu. Ini untuk soal yang pertama. Oke, sekarang untuk soal yang kedua. Di sini ada contoh soal, yaitu kita ini dulu ya, kita turunin dulu ininya. Nah, ini ya untuk contoh soal yang kedua.
Di sini saya akan bacakan dulu ya. 6A pangkat 7 B pangkat 8 dikali 7A pangkat 2 B pangkat 6. Oke. Kita tulis dulu soalnya di sini. Soal nomor 2 ya. 6A 7 B ya pangkat 7 ya. Pangkat 8 dikali 7A pangkat 2 B pangkat 6. Nah, ini kan adalah perkalian ya. Perkalian itu mempunyai sifat komutatif, alias sifatnya itu bisa kita ubah ya. Berbeda dengan pembagian dan juga pengurangan. Pembagian sama pengurangan tidak mempunyai sifat komutatif, atau sifat ini bisa ditukar posisinya seperti itu. Jadi bisa ditukar kemana aja. Yang penting yang penting posisinya tuh sama angkanya. Misalkan sini ada 6 sama 7 ya, kita boleh kita pindahin 7 nya ke depan. Jadi 6 dikalikan 7, terus dikali lagi A pangkat 7, sebelahnya kita taruh A pangkat 2, sebelah kita taruh lagi B pangkat 8, sebelahnya kita taruh lagi B pangkat 6. Untuk di soal seperti ini kita kalikan dulu yang bilangan realnya ya. 6 kali 7 42. Lalu jika ada pangkat yang dikalikan maka adalah ditambah. Berarti A pangkat 7 tambah 2 9. Terus untuk B juga sama, pangkatnya ini kan dikali, berarti jadinya ditambah. B pangkat 8 tambah 6 14. Nah ini hasilnya 42, A pangkat 9, B pangkat 14. Oke, next. Untuk soal yang nomor 3 itu adalah 6A. Jadi dikurung ya. 6A itu dikurung, terus dipangkatin P sama dengan 216A pangkat 3. Jadi gini, untuk perpangkatan itu kan mempunyai sifat ya. Sifatnya macam-macam. Seperti kita tulis dulu contoh soalnya. Kurung buka 6A dipangkatin P sama dengan 216A pangkat 3. Nah, yang ditanya itu P-nya tuh berapa? Berapa kan nilai P? Pertanyaan adalah P-nya itu berapa? Oke, kita mulai dari sifat-sifat perpangkatan seperti ini. Apabila kita dikurungkan, maka keduanya ini dipangkatin. 6A dikurung ya, terus dipangkat P menjadi 6 pangkat P ya, sama dengan 6 pangkat P A pangkat P, lalu 216 A pangkat 3. Oke, sebetulnya dari sini sih udah ketahuan ya. Kita udah tulis lagi 6 pangkat P A pangkat P sama dengan, nah 216 ini gimana cara kita usahakan supaya di ruas kiri dan ruas kanan tuh mempunyai angka yang sama, sehingga kita bisa membagi dan mencari berapa nilainya dari P itu sendiri. Jadi kita membuat bentuk yang sama dengan ruas yang sebelah kiri, seperti itu. Jika 216 kita jadikan 6 pangkat berapa, maka hasilnya adalah 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 kan 216. Kita bisa tulis di sini 6 pangkat 3 A pangkat 3. Nah, bentuknya udah sama ya. 6 pangkat P A pangkat P. 6-nya sebelah juga 6, A-nya A ya. Berarti kan P sama tuh. P-nya adalah 3. Jadi jawabannya P adalah 3. Ya, seperti ini ya. Simpel ya caranya ya, nggak susah. Terus untuk soal nomor 4 ya, soal berikutnya
soal nomor 4. Di sini soalnya ada juga eksponen, dasar-dasar eksponen ya. Karena kan nanti eksponen itu bakalan ada kayak fungsi, terus logaritma gitu. Nah, ini kita bahas untuk eksponennya dulu. Di sini ada soal, contoh soalnya adalah 12 pangkat 7 dibagi 4 pangkat 8 dikali 3 pangkat 8. Hasilnya adalah P. Nah, pertanyaannya, berapakah nilai dari P pangkat minus 2? Oke, di sini kita tulis dulu soalnya ya. 12 pangkat 7 dibagi 4 pangkat 8 dikali 3 pangkat 8. Oke, sama dengan P. Nah, tadi pertanyaannya itu berapakah nilai dari P pangkat min 2? Nah, ini berapa? Yang pertama yang kita lakukan adalah mencari nilai P ya. Nilai P itu sendiri. Nah, untuk soal seperti ini kita bisa menggunakan sifat eksponen seperti yang ada di nomor 3 tadi, yaitu 12-nya ini bisa kita jadikan nilai seperti yang ada di angka seperti yang ada di penyebut ya, yaitu hasilnya adalah kita kurung dulu 4 dikali 3 pangkat 7 per 4 pangkat 8 dikali 3 pangkat 8. Nah, jika sudah dapat hasil seperti ini, maka sifat eksponen yang tadi apabila ada dua bilangan yang ada dalam satu kurung dan juga dikalikan ya, lalu dipangkatkan, maka kedua bilangan tersebut juga memiliki pangkat. Nah, berarti tinggal dimasukin aja 4 pangkat 7 dikali 3 pangkat 7 dibagi 4 pangkat 8 dikali 3 pangkat 8. Nah, hasil adalah jika memang pangkat itu dibagi, maka akan dikurang, ya kan? Catatannya angkanya harus sama. Nah, ini kan 4 pangkat 7. Berarti kalau di bawahnya ini 4 pangkat 8, karena ini perkalian, berarti kita bisa tulis seperti ini, 4 pangkat 7 per 4 pangkat 8 sama aja ya, dikali 3 pangkat 7 per 3 pangkat 8. Hasilnya adalah 7 kurang 8 min 1, berarti 4 pangkat min 1 dikali 3 pangkat min 1 juga ya. Hasilnya adalah 1/4 dikali 1 per 3, yaitu adalah hasilnya 1 per 12. Ini adalah nilai P. Pertanyaannya kan P pangkat minus 2. Kalau P pangkat minus 2 artinya adalah 1 per P pangkat 2. Seperti itu ya di sifat-sifat eksponen. Ya udah, kita tinggal masukin aja 1 per 12 kita kurung, kita kuadratkan menjadi 1 per 1/144. Nah, jika seperti ini kan bisa tinggal kita balik ya, menjadi 1 dikali 1/44/1, yaitu hasilnya adalah 1/44. Jadi P pangkat min 2 adalah 1/44. Oke, itu beberapa contoh soal dari eksponen ya, dari dasar-dasar eksponen. Mungkin berikutnya kita akan membahas soal-soal yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat ya video ini buat teman-teman semua, karena memang hidup ini tidak lepas dari yang namanya operasi matematika, dan matematik adalah tentang bagaimana kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan seperti itu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.